agar di malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bagaimana tidak kita berkumpul saat ini untuk Allah, untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat, malam yang agung, yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam, di sepertiga malam terakhir, terdengar apa yang diserukan atas makhluk-makhluk Allah. Dipertanyakan kebutuhan mereka, hal min mustaghfir, hal min taib, hal min talib hajah. Siapa yang mau istighfar, yang ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang punya hajat yang ingin dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap sepertiga malam terakhir diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali di malam Jumat yang kita sekarang berada di malam tersebut. Disebutkan di malam Jumat, panggilan itu dimulai dari mulai terbenamnya matahari di waktu maghrib, mulai seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal min mustaghfir, hal min talib hajah, hal min taib. Allah semenjak maghrib tadi menanyakan hal tersebut kepada kita semua. Kalau kita pikirkan, siapa dari kita yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa dari kita yang hari ini terbebas dari dosa? Dan Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Haqqi, penulis Maulid Sentul Durar, beliau meninggal 100 tahun yang lalu. Beliau pernah dalam sebuah majlis beliau tanya murid-murid beliau, coba tunjuk tangan siapa yang hari ini tidak menggunakan matanya untuk maksiat kepada Allah. Siapa yang hari ini tidak menggunakan lisannya untuk maksiat kepada Allah. Terdiam seluruh yang hadir di majlis tersebut. Dan kita pun apa bedanya dengan mereka? Kita pun punya begitu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat ini Allah memanggil kita semua. Hal min mustaghfir. Apa yang kita miliki ketika kita hidup di muka bumi ini? Segalanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segalanya punya Allah. Segalanya hanya Allah yang menggerakkan untuk memberikan kita nikmat dari segala sebab yang ada di muka bumi ini. Dan Allah saat ini bertanya pada kita semua, hal min talib hajah, adakah yang punya hajat untuk diminta pada Allah? Dan orang-orang terbaik dari orang-orang yang berbuat salah adalah mereka yang ingin kembali kepada Allah, mereka yang ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini Allah bertanya pada kita, hal min taib, adakah yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saat-saat kita untuk merenung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu membentangkan kepada kita nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar. Allah selalu menantikan kedatangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dalam sebuah peperangan, selesai perang, ada di antara para sahabat Rasulullah menemukan sesosok bayi. Maka diangkat bayi tersebut, diumumkan, milik siapa bayi ini, siapa orang tua dari bayi ini. Ketika diteriakkan pengumuman tersebut, berlari seorang ibu, langsung memeluk anak itu. Ternyata dia adalah ibu daripada bayi tersebut. Menangis sang ibu, dan hal ini disaksikan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad. Mereka pun menangis dengan keadaan tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, tahukah kalian, kalau kalian saat ini takjub
dan terpengaruh atas kegembiraan ibu tadi terhadap bayinya yang dia temukan, bayi yang kembali di pelukan dia, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kegembiraan yang lebih dari ibu tadi atas kembalinya si bayi. Allah memiliki lebih daripada kegembiraan dari ibu tadi ketika seorang hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saat ini kita menengadahkan tangan kita kepada Allah dan kita katakan, ya Allah, kami yang berdosa ini, yang mana Allah yang mengumpulkan kita di tempat ini. Dikatakan di taufiqihi, para muti'un yuti'un, wa khalaqa bil khudlan kullu mukhaliki. Dengan taufik dari Allah, setiap manusia yang taat bisa menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita duduk di tempat ini menunjukkan ketaatan kepada Allah, karena Allah yang ingin kita berbuat demikian. Kalau terbesit di hati ini untuk meminta ampun pada Allah, pastilah Allah akan mengampuni kita di saat ini. Kalau terbesit di hati kita hajat yang ingin kita minta kepada Allah, pasti akan Allah berikan kepada kita. Tunjukkan keinginan kita yang begitu besar pada Allah. Apalagi kita berkumpul di sebuah pondok pesantren, di tempat yang di tempat ini dibagikan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus manusia di muka bumi ini untuk menjalankan misi khilafah di atas muka bumi ini. Pahami kalimat khilafah, jangan terkecoh dengan pengertian lain. Khilafah yang Allah inginkan adalah manusia sebagai makhluk terdepan untuk menjaga kesinambungan kehidupan di muka bumi ini. Allah ketika bilang sama malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau menciptakan makhluk, ingin saya taruh di muka bumi ini sebagai khalifah. Agar kita tahu apa sih maksudnya khalifah yang diinginkan Allah. Malaikat dalam lanjutan ayat tadi terlihat seperti protes pada Allah, seperti tidak setuju atas apa yang ditentukan Allah. Mereka katakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah makhluk yang baru akan ditaruh di situ yang kamu ingin menjadikan khalifah di muka bumi, nantinya hanya akan menghancurkan bumi tersebut, bahkan mereka rela menumpahkan darah di antara mereka? Lantas malaikat Allah menunjukkan kesiapan mereka untuk menjaga muka bumi ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, Allah, tunduk dan patuh padamu, selalu mengagungkan dirimu, tidak pernah berbuat apa yang kita takutkan terhadap makhluk baru yang akan kau tempatkan. Kenapa demikian? Karena sebelumnya bangsa jin yang tinggal di muka bumi ini menghancurkan bumi. Peperangan terjadi di antara mereka, kehancuran terjadi di muka bumi ini karena mereka. Sehingga malaikat memunculkan usulan demikian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah katakan, saya tahu apa yang kalian katakan. Maka Allah mempersiapkan Nabi Allah Adam alaihissalam untuk mendiami bumi ini, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan patuh kepada Allah, untuk mengerjakan apa yang dimaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terlihat bahwa misi khilafah manusia di muka bumi ini adalah menjaga kesinambungan dengan menunjukkan kepatuhan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibutuhkan untuk menjalani misi tersebut? Allah ceritakan dalam Al-Quran,
wa 'allama Adam al-asma kullaha. Yang dibutuhkan untuk menjalani misi tersebut tiada lain adalah ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang paling penting untuk menjalani misi tersebut, makanya Nabi Allah Adam diajari ilmu. Dalam konteks ini Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam al-asma, ilmu yang berkaitan dengan kata benda. Seluruh kata benda yang digunakan di muka bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan Nabi Allah Adam untuk mengenal semua jenis kata benda di muka bumi ini. Lalu Allah memperlihatkan bahwa Allah mempersiapkan sarana untuk manusia yang akan ditaruh di muka bumi ini dengan sarana ilmu, dan hanya dengan ilmu lah peran tersebut bisa dilakukan oleh manusia. Sampai Allah katakan, ambiluni wa yasma'iha wa atukum. Coba kamu yang malaikat sebutkan semua yang saya taruh sekarang. Semua benda Allah letakkan di hadapan para malaikat. Sebutkan kalau kamu benar-benar tahu. Sebutkan kalau kamu benar-benar merasa mampu untuk menjalankan misi itu di muka bumi. Tidak ada yang mampu malaikat untuk menyebutkan. Lantas Nabi Allah ada menyebutkan hal tersebut. Antum para santri tahu tentang cerita ini. Sampai Allah memerintahkan para malaikat untuk menunjukkan penghormatan mereka kepada Nabi Allah Adam untuk sujud di hadapan Nabi Allah Adam. Karena pentingnya ilmu tersebut untuk menjalani misi ini, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna nahnu ma'asyarul anbiya lam nuwarrithu dinara wa dirham walakin nuwarrithul ilm. Kami para nabi-nabi tidak mewariskan harta benda, tapi yang kami wariskan adalah ilmu. Faman akhadhaha bihaqqin wahid. Mereka yang ingin mengambil ilmu tersebut, ambil sebanyak-banyaknya. Makin banyak ilmu kita ambil, maka akan semakin sukses kita dalam menjalani misi kehidupan kita di muka bumi ini, menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempermudah manusia, Allah mengutus para nabi-nabi, yang mana mereka adalah orang-orang yang sukses dalam menjalani misi tersebut. Dan pemimpin para nabi-nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin melihat, mencontoh manusia yang sukses dalam hidupnya di muka bumi ini adalah Rasulullah. Dan untuk melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, kita pun harus mencari tahu tentang hal tersebut. Dan ini adalah tempat yang paling tepat untuk kita mencari apa yang dahulu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit ilustrasi buat para santri dan juga para hadirin. Kalau ada orang meninggal, dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan juga seorang pembantu di rumahnya. Tidak punya sanak famili lain lagi, cuma anaknya satu laki-laki dan pembantu. Saya mau tanya, kira-kira yang dapat warisan yang mana? Anaknya dengan pembantu, anaknya saja, atau pembantu saja? Anaknya saja? Iya. Kenapa anaknya? Kenapa pembantu gak dapat warisan? Ali. Orang lainnya gak ada hubungan keluarga dengan yang meninggal. Gak mungkin pembantunya dapat anak bukan, keponakan bukan, saudara bukan. Kenapa si anak mendapatkan warisan? Karena dia punya hubungan. Semakin dekat hubungannya, Semakin besar. semakin banyak warisan yang dia ambil. Kalian saat ini berada di sumber ilmu.
siapa sih dari kita yang paling dekat dengan Rasulullah? Kita yang paling dekat. Siapa dari kita yang paling dekat dengan Nabi Muhammad? Kita yang hadir. Oh, itu kami dia dengan Rasulullah nggak juga. Ya. Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah yang paling banyak dapat warisan Rasulullah. Yang paling banyak mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ambil warisan tersebut. Ini warisan tidak terbatas. Ambil sepuas-puasnya. Sehingga kalau kita melihat orang-orang terdahulu dalam bentuk ini, dalam mengambil ini, tidak terbayang di pikiran kita. Kan Syekh Masyayikhna Al-Habib Muhammad Al-Haddad bin Abdullah Al-Haddad, guru dari guru kami dan juga mertua beliau. Ketika belajar di kota Tari, di pesantren di Rubat Tari di sana, beliau belajar hanya 4 tahun dia di Rubat Tari, hanya 4 tahun. Tapi keluar dari ulama besar. Tahu bagaimana waktu dia belajar? Itu beliau kalau lagi belajar, kalau sudah datang malas untuk murajaah, untuk mengulang-ulang ilmu, beliau naik ke suku, naik ke lokal itu. Terus beliau duduk di sisi tembok, di sisi pinggir daripada bangunan. Dia bilang sama dirinya, ya Muhammad, ayo belajar sekarang. Kalau kamu ngantuk, tidur, jatuh, pilihannya satu di antara dua. Kalau jatuh ke kanan, jauh mati, jatuh ke kiri, enak, tetap. Sehingga nggak ada tidur beliau, tidak ada lagi yang namanya malas dalam mulut ini. Keluar dari ulama. Di antaranya Syekh Masyayikhna juga, pemilik rumah di Syekh Hadramaut sana. Beliau ketika belajar, ya, ini teman-teman beliau yang ada di saat tersebut menuliskan kisah-kisah ini. Dikatakan dari mulai beliau datang, beliau bawa tempat kasur sendiri, kemudian kasur yang duduk para ulama kita. Beliau bawa sendiri dari kampung. Ketika datang ke tempat pesantren dia, ketika itu guru beliau sudah mengadakan pengajian, sudah lagi belajar. Maka dia tahu itu kasur di kamar tempat beliau akan ditempatkan di kamar itu. Atas beliau itu pelajaran. Maka beliau belajar hari demi hari, ya tahun demi tahun sampai 4 tahun beliau belajar. Ketika ingin pulang, beliau baru sadar, ya Allah, ternyata kasurnya masih tergulung, lupa untuk dibuka. 4 tahun beliau belajar, dan ini bukan dongeng, terjadi. Beliau baru ingat, ya Allah, kasur lupa dibuka. Tidak pernah tertidur. Tidur mereka hanya hafal, ketiduran sedikit langsung bangun tidur terus. Di antara mereka, kata Teri di Hadramaut, ada di sini beberapa guru-guru juga sempat belajar di Al-Ahqaf. Jadi ketemu beberapa orang. Itu di sana di kota Teri di kuburan Jamba ada dikenal satu kuburan dikatakan ini Sahibul Amani. Beliau ini Sahibul Amani, orang yang punya imam. Oke, imam. Kenapa digelar Sahibul Amani? Waktu beliau belajar, itu beliau kalau lagi murajaah di malam hari pakai biasa lampu minyak, lampu minyak gitu. Beliau pakai imamah dengan begitu besar, bukan dengan niat apa-apa, bukan dengan niat wah kayak ulama besar nih pakai imamah. Enggak. Kenapa beliau pakai itu? Beliau katakan pada dirinya, kalau kamu tertidur lagi belajar, itu api akan membakar imamah. Dan terjadi. Terkadang satu malam beliau gonta-ganti imamah karena terbakar, karena beliau ketiduran. Itu sampai 10 sampai 15 imamah beliau ganti. Sampai dikenal sebagai Sahibul Amani. Tapi dengan mujahadah yang begitu kuat, beliau benar-benar jadi manusia yang sukses dalam hidup di muka bumi. Mereka berhasil mengambil warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apa yang terjadi ketika orang-orang bisa mengambil warisan tersebut?
ketika warisan ini bisa dia wariskan dalam dirinya, maka dia pun menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang bisa mengingatkan manusia di masa tersebut tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidupnya benar-benar menunjukkan ubudiyah yang besar kepada Allah. Di sisi lain mereka pun menjadi cerminan bagaimana dahulu Rasulullah, sehingga masyarakat merasa dekat dengan Nabi Muhammad karena keberadaan mereka semua, para ulama, para sholihin yang ada di masa tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kehidupan kita di masa sekarang ini, kita begitu haus dengan sosok Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Dan ini dahulu Rasulullah sudah pernah mengatakan, ketika Nabi Muhammad pernah satu masa beliau menangis, beliau katakan, "Waalaikumsalam, ada ikhwani, betapa aku rindu kepada saudara-saudara," kata Rasulullah. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ikhwani, bukankah kami juga saudaramu ya Rasulullah?" Nabi katakan, "Berantum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani lahum ya'tun min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni." Saudara-saudara saya itu adalah kelompok orang yang datang setelah saya meninggal, tidak pernah bertemu dengan saya, tapi mereka beriman pada saya. Yang unik di ujung hadis Nabi bilang, kalau salah seorang di antara mereka ditawarkan untuk mengorbankan segalanya demi bisa melihat sejenak wajahnya Rasulullah, dia akan mengorbankan hal itu untuk Nabi Muhammad SAW. Kita di masa sekarang begitu rindu dengan sosok Rasulullah. Kita di masa sekarang merasa jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang diperlukan oleh umat manusia. Mereka butuh cerminan Nabi Muhammad SAW yang harus ada di muka bumi. Dan antum semua, berkhusus para pelajar yang sedang menimba ilmu di ma'had ini, kalian akan dipertanyakan nanti di yaumul qiyamah, apakah bisa menjadi sosok cerminan Nabi Muhammad di muka bumi ini, atau malah wal'iyadzubillah menjadi manusia yang menjauhkan umat Nabi Muhammad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat yang semacam ini dibagikan ilmu tersebut yang benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mengambil ilmu yang semacam ini, mereka akan menjadi muslim yang sejati. Menjadi muslim sejati. Banyak manusia di masa sekarang suka mengumandangkan tentang Islam yang kafir. Ya, dia mengambil firman Allah "Udkhulul Islam kafir." Tahukah kita apa arti Udkhulul Islam kafir? Kita menjadi sosok cerminan Nabi Muhammad, menjadi muslim yang sejati. Paling tidak muslim yang sejati itu sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad pernah mendefinisikan siapa itu muslim. Ini penting buat kita sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang sejati juga. Nabi pernah bilang, al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Dalam riwayat al-muslim man saliman muslimu min lisanihi wa yadihi. Riwayat yang satu lagi mengatakan man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang manusia yang menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, tapi yang tercermin dari orang tersebut, yang menonjol dari orang tersebut, dia tidak pernah ya, melukai orang lain baik dengan lisannya ataupun dengan tangan. Dalam bahasa yang melukai Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang bisa menjaga keselamatan orang lain dari keburukan lisan dan tangan. Ini definisi muslim
ya, yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, apalagi seorang santri yang belajar di pondok pesantren. Jadi kalau ada santri gitu masih suka sama temannya ngejek, berarti bro, gimana nih? Ada bertolak belakang dengan hadisnya Rasulullah. Ada santri masih ada rasa kesal pada orang lain, apalagi pada gurunya. Bagaimana bisa mengambil ilmunya Nabi Muhammad? Seorang muslim saja harus demikian, bagaimana dengan santri? Nah, mereka ya, yang merasakan keindahan ilmu tersebut, mereka akan masuk ke dalam orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi cendekiawan. Mereka bisa mencicipi kenikmatan ilmu tersebut. Mereka adalah para cendekiawan. Mereka adalah para orang-orang berilmu. Siapa mereka? Para ulama. Ya, ilmu yang kita ambil dari Rasulullah dengan guru-guru kita yang ada di depan ini, yang sangat mereka sampai kepada Nabi Muhammad, akan menjadikan kita juga bagian dari ulama. Siapa itu ulama? Yang merupakan pewaris para nabi, yang mengambil warisannya Rasulullah. Siapa mereka? Allah membuat definisi tersendiri tentang ulama. Ulama bukan yang pakai ini kayak saya, bukan. Ya, ulama bukan yang pakai imam kayak saya, bukan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama." Kata Allah, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama." Orang yang memiliki rasa takut pada Allah, mereka adalah ulama. Mereka orang berilmu. Tadi kita dengar dalam sholat, imam menyebutkan, menceritakan tentang apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat Al-Baqarah. Allah bilang, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi. Coba kita renungkan ini ayat sedikit. Wa itu ma fi anfusikum. Allah bilang kamu mau ungkapin atau kamu mau keluarkan apa yang kamu ungkapkan di dalam hatimu, atau kamu simpan di hati. Mau kamu ungkapkan, mau kamu simpan di hati, apa kata Allah? Yuhasibku billah. Allah bakal hitung dengan kalian. Apa yang kita rasakan ketika Allah mengatakan Allah bakal hitung? Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Berhentikan mereka semua, satu persatu akan ditanya di hadapan Allah. Kita pernah lewat ayat-ayat tersebut, tapi pernahkah kita berpikir sejenak tentang ayat tadi? Lihat para sahabat Rasulullah ketika mendengar ayat ini. Mereka datang ke Nabi Muhammad. Apa yang mereka katakan? Ya Rasulullah, halakna, hancur kita ya Rasulullah. Nabi katakan, Allah katakan demikian, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi, hancur kita ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat, kata Rasulullah, apakah kamu ingin sebagaimana orang-orang Yahudi dulu, sami'na wa ata'na? Nabi katakan, jangan pernah demikian. Katakan sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami mendengar dan kami berusaha untuk mentaati perintahmu tersebut, tapi kami memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang masuk dalam agama ini dengan sempurna. Ini adalah orang-orang yang benar-benar menjadi pewarisnya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kadar rasa takut pada Allah dengan kadar yang begitu tinggi. Sebab dikatakan al-ilm, ilmu yang kita ambil, al-ilm, ya, khasyah kullu bi'afidillah. Ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Gak penting kita baca buku. Baca buku sudah 1000 buku. Ya, baca hadis sudah 1.000 hadis. Oke? Tapi gak punya rasa
kita dengan hewan. Hewan Quran apa? Apalagi iblis. Itu pernah kita baca Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sampai dengan derajat sedemikian di maqam al-awliya. Itu pernah dari beliau khalwat, ya. Tahu-tahu di tempat khalwat beliau muncul cahaya. Tambah terang. Sehingga cahaya tersebut mengatakan, ya abdi Abdul Qadir Jilani, wahai hamba kau Abdul Qadir Jilani. Maka Syekh Abdul Qadir merasakan jangan-jangan ini adalah tajalli dari Allah yang biasa terjadi pada mereka, para awliya Allah salihin. Sampai beliau sujud. Suara tersebut mengatakan, antal mahbub, kamu sudah menjadi orang yang saya senangi, saya kasih. Mulai sekarang kerjakan yang kamu mau. Yang wajib sudah aku angkat dari dirimu. Apapun yang kamu kerjakan silakan. Dengan kayak begitu, Syekh Abdul Qadir langsung mengambil apa yang bisa dia ambil dari tempat tersebut, dia lemparkan ke arah cahaya itu, dia katakan, ukhruj ya Allah, keluar kamu wahai musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya tersebut redup keluar iblis. Iblis ini bingung dengan Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir, kok kamu tahu kalau ini saya, bukannya terjadi dari Allah? Itu bagaimana tidak tahu, mudah sekali. Tapi Muhammad Habibullah, Allah tidak pernah mengatakan kepada Rasulullah berbuat semaumu. Sampai beliau meninggal, beliau kerjakan sholat. Tidak pernah beliau tinggalkan sholat yang 5 waktu. Terus saya menjadi orang yang dicintai Allah, boleh meninggalkan sholat, boleh bergerak semau saya. Apa kata Syaitan? Kata iblis tersebut, ya Abdul Qadir, sudah 70 orang dengan maqam wilayah sebagaimana maqam wilayah yang kamu miliki, saya buat mereka hancur dengan cara yang demikian. Sehingga kalau kita tahu, buku sudah banyak kita baca, tapi kita tidak punya rasa takut kepada Allah, periksa diri ini. Datangi guru-guru kita, tanya kepada mereka, kenapa kami belum mendapatkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin karena kita tidak menjadikan ilmu tersebut sebagai alat yang sebenarnya. Apa kegunaan ilmu? Dikatakan al-ilmu bil a'mal yasku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratul jidal. Ilmu gunanya adalah dengan amal. Ya, ilmu yang kita dapatkan akan berguna buat kita ketika kita amalkan. Dia akan meningkat. Walaysa bil aqwali wa kathratul jidal. Ilmu bukan dengan retorika. Ilmu bukan dengan pandai memegang mikrofon terus dia ceramah atau pandai berdebat. Tidak. Ilmu dengan amal. Orang yang berilmu akan banyak amal. Semakin sedikit ilmunya, semakin sedikit amal. Lihat Rasulullah, bukankah Nabi Muhammad kita sepakat beliau adalah orang yang paling pandai di muka bumi ini? Lihat ibadah Nabi Muhammad, sholat malamnya kakinya sampai bengkak. Zainal Abidin, Ibn Al-Husain, Ibn Fatimah Az-Zahra, Ibn Rasulullah SAW. Cicitnya Rasulullah. Nabi banggakan sebelum beliau lahir. Nabi bilang akan lahir dari putraku Husain, satu orang anak yang nanti di yaumil qiyamah akan dipanggil liyakum Zainal Abidin lil ardi ya Allah. Bangkitlah manusia yang paling pandai mengibadati Allah di muka bumi ini. Untuk menghadap kepada Allah akan bangkit putra dari putra Husain. Dibanggakan oleh Muhammad akan selamat dunia dan akhirat orang tersebut. Tapi kalau kita lihat orang ini, ibadahnya Masya Allah. Diriwayatkan sholat malam 1000 rakaat dia malam. Jadi bagaimana ya, kita mungkin tidak kebayang. Nanti kalau kita sampai ke ruang tersebut baru kebayang, oh begini caranya. Belum lagi, bukan hanya ibadah kepada Allah yang mahal, tapi ibadah kepada Allah melalui kebaktian beliau dengan orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Selama beliau hidup di kota Madinah, tidak dapat fakir miskin. Selama beliau hidup. Kenapa? Beliau yang memberikan nafkah kepada orang-orang satu kota Madinah, sedangkan orang-orang di Madinah tidak dapat. Ini ilmu.
Dan ini buahnya. Masa demikian. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran seperti Imam Syafi'i, setiap hari 1 kali khatam Al-Quran. Imam Syafi'i setiap hari 1 kali khatam Al-Quran. Masuk Ramadan 2 kali khatam Al-Quran. Dan sekarang masanya kita, apa yang telah kita ambil dari tempat yang semacam ini, dan apa yang kita dapatkan manfaat atas ilmu yang kita ambil dari guru-guru kita. Mumpung waktunya masih ada, mari kita perbaiki keadaan diri kita. Mari kita perbaiki keadaan diri kita dan juga para orang tua. Tempat yang semacam ini adalah tempat yang dikatakan Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Tiada lain di tempat yang semacam inilah kita bisa menjaga anak kita, keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita ingin pulang dari tempat yang semacam ini dengan semangat yang baru. Semangat untuk benar-benar memanfaatkan ilmu sebagaimana ilmu harus dimanfaatkan, demikian yaitu dengan amal. Apa yang kita bisa gunakan dari ilmu tersebut untuk kita beramal, karena nanti yang ditanya di yaumul qiyamah, bukan yaumul qiyamah, hatta di kuburan ketika kita dikubur, pertama kali yang ditanya bukan berapa kitab yang kamu baca. Kita nggak ditanya berapa kitab yang mau baca. Yang ditanya amal ibadah kita. Bagaimana sholatnya kita? Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Kalau sholatnya nggak baik, semuanya nggak baik. Amal yang ditanya. Mudah-mudahan kita bisa menabung amal ibadah yang baik dengan bimbingan para ulama kita, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan mereka semua mendoakan kepada kita. Amin. Agar kita menjadi sosok pencerminan Nabi Muhammad SAW di muka bumi di masa sekarang ini, dan mudah-mudahan keberkahan Allah sampaikan kepada Syekh kita, Syekh Ali Imran Hasan. Amin. Mudah-mudahan beliau digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kuburan beliau, dijadikan kuburan beliau Allah Riyadhul Jannah, dan diberikan kegembiraan besar pada beliau ketika melihat orang-orang yang masuk dalam pesantren ini keluar menjadi rijal, menjadi orang-orang yang besar yang benar-benar bisa memegang tampuk estafet sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti kita semua di yaumul qiyamah akan dikumpulkan dengan guru-guru kita semuanya dan juga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna min syarri ridha wa la tuwallina waliya siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang pada kita di saat ini dengan pandangan rahmah yang mana Allah memandang pada orang-orang salihin sebagaimana guru-guru kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bangkit dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dijanjikan Rasulullah kita dapatkan di saat ini. Nabi pernah berjanji, kata Rasulullah, "Ghanimat majalisul dzikr al-jannah." Yang bisa kita bawa pulang dari majelis zikir semacam ini, ya, majelis semacam ini adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan masuk surganya? Kapan masuk surganya? Ketika sudah meninggal. Tunggu meninggal? Iya. 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 Kelamaan. Nabi Muhammad nggak menyatakan dalam hadis tersebut tunggu mati dulu baru masuk surga. Nabi bilang ghanimat majalisul zikr al-jannah. Yang bisa kita bawa pulang saat ini surga. Kapan masuknya? Sekarang kita masuk surga ini. Amin. Maksudnya gimana? Kita mesti mati? Enggak. Emang masuk surga mesti mati dulu. Itu surga itu nanti. Itu pun buah dari surga ini dari saat ini. Apa maksud kalimat Rasulullah ghanimat majalisul zikr al-jannah? Kalau kita dapatkan ghanimat tersebut, ghanimat artinya rampasan. Ya, kalau kita dapatkan rampasan perang tersebut, kita menangkan peperangan dengan hawa nafsu kita pulang dari majelis ini, alamat kita berubah. Yang tadinya di desa apa nih? Ringan-ringan. Desa ringan-ringan berubah alamat kita. Di mana? Di surga Allah Subhanahu. Amin. Tidur kita kayak tidurnya orang surga. Bicaranya kita
kayak bicaranya orang surga. Amin Allah. Gerak-gerik kita, gerak-geriknya orang surga. Hati kita, kayak hatinya orang surga. Tahu nggak orang surga hatinya kayak begini? Allah bilang dalam Al-Quran, kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah bilang kami cabut. Allah bilang wa naza'na, kami cabut. Cabut artinya sulit. Iya. Cabut sama Allah itu dengan kesulitan, Allah paksa untuk dicabut. Sehingga dari hati mereka itu apa yang dicabut sama Allah? Ghil. Apa itu ghil? Sifat iri yang positif, bukan hanya negatif, positif pun nggak ada. Karena di surga itu nanti orang mungkin dia bareng-bareng terus, sekolah bareng, ibadah bareng, puasa bareng, sujud bareng, tapi yang satu dikasih istananya 5, yang satu. Kalau dia ngiri, ya kok dia dikasih banyak, saya kurang, soalnya nggak enak berarti. Tapi Allah cabut iri tersebut yang positif, sehingga ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka kalau ketemu temannya senang, ketemu orang lain senyum, gak pernah marah-marah, gak pernah teriak-teriak. Ya, ini orang surga. Kayaknya gak mungkin. Mungkin kalau kita mau, pernah terjadi sebabnya. Ini sedikit, ya. Apa sedikit dulu? Ini menarik sebabnya. Habis ini cerita terus kita tutup. Karena bedanya ngantuk juga. Ada kota namanya kota Sibar. Ya, Ustaz yang belajar di Akbar tahu tuh kota Sibar. Sering lewat di kota Sibar. Di kota Sibar dulu tuh ada satu orang Gogi itu hakim yang diangkat oleh kerajaan untuk jadi hakim di satu kampung tertentu. Maka itu hakim diangkat dan bekerja di kota Sibar selama 15 tahun pertama tidak ada satu masalah yang naik ke pengadilan. Besok coba main ke pengadilan dekat-dekat sini, tanya deh, 1 minggu berapa perkara yang naik. Itu hakim sibuk banget. Ini 15 tahun tidak ada satu perkara yang naik ke pengadilan. Sampai ini hakim mau mundur diri. Dia merasa takut kalau ditanya sama Allah, ini gaji buka saya dapat. Ini kota nggak perlu hakim, nggak perlu mahkamah. Akhirnya satu waktu setelah 15 tahun datang 2 orang yang berselisih, mengatakan, wahai hakim, tolong kasih kami hukum. Senang dengar begitu, tunggu dulu. Maka dia masuk ke dalam ruangan dia kerjakan semua sunnah Rasulullah. Itu hakim kalau mau ngasih mahkamah kasih hukuman harus dia mandi dulu, mandi sunnah, terus pakai baju pakai yang terbaik, duduk di atas yang al-mahkum dua-dua yang duduk sebelah kanan sebelah kiri, dia jalankan semua. Terus dia tanya kepada penuntut, apa yang kamu tuntut? Senangnya hakim yang udah 15 tahun nggak kerja, ini kerja pertama. Kira-kira gimana kerjanya? Makanya orang bilang, wahai hakim, tolong menangkan perkara ini buat saya. Kenapa? Apa perkaranya? Saya beli tanah dari orang itu sekian kali sekian, sudah saya bayar, oke? Terus waktu saya gali mau buat fondasi, ketemu harta karun. Ketemu harta? Saya beli tanah nggak punya harta karun. Maka saya kembalikan harta karun tersebut pada orang ini, dia nggak mau. Saya paksa, dia marah. Maka saat ini saya minta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman bahwa harta karun ini kembali pada dia. Karena saya nggak merasa beli harta karun, saya beli tanah. Mulai bingung hakim. Terus ditanya, coba benar nggak apa yang dia bilang? Benar ya hakim, dia beli tanah sama saya. Cuma ketika saya jual, saya nggak tahu dalamnya ada apa. Mau ada harta, mau ada api, mau ada apa, saya nggak tahu. Saya jual tanah ya udah, nggak dalam-dalamnya semua. Untuk apa dia balikin ke saya? Saya nggak mau terima. Karena itu bukan haknya saya. Kira-kira kita kalau beli tanah gali ada harta karun gimana? Nah. Sampai hakim bingung, ini hukum baru naik selama 15 tahun, satu perkaranya kayak begini. Akhirnya hakim bingung, ditanya, kamu punya anak enggak?
laki-laki punya, belum menikah belum. Satu lagi, anak perempuan enggak? Belum nikah belum. Kawinkan anak kalian, maka itu buat mereka. Apa yang terjadi di kampung tersebut? Kampung itu lebih mirip dari surga Allah dibanding kehidupan di muka bumi. Terjadi di masalah Habib Ali Al-Habsyi, tadi saya sebut di awal drama saya. Penulis Maulid Kultural, beliau pernah bilang, dia bilang tentang kampung beliau di kota Semun, kota yang besar juga. Beliau bilang Semun, min siddah ila siddah, ma tajid ithnan yatakhasaman. Kota Semun, kota saya ini, kalau kamu cari dari ujung kota ke ujung kota, kamu gak bakal ketemu dua orang yang saling berselisih. Apa ini? Buah. Dari diantaranya adalah nikmat majuan disubdiknya. Mudah-mudahan kita dapatkan nikmat tersebut dan kita bisa merasakan hidup sebagai orang surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kirimkan Fatihah kepada guru-guru kita dan juga khusus pentaksis daripada ma'had ini, Syekh Ali Imran Hasan. Mudah-mudahan beliau dan juga leluhur beliau, guru-guru beliau dan juga guru-guru kita semua mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Meninggal dunia dijadikan kubur mereka rawah meninggal jannah. Dan kita semua sebagai murid-murid mereka dijadikan murid-murid yang bisa menggembirakan hati guru-gurunya sehingga kita menjadi manusia yang benar-benar bisa menjadi penyebab senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kullu salihah wa la hawla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.